Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik semua. Perkenalkan nama aku Karel Voluntoro dari TIS FTUI. Sekarang kakak akan ngajarin kalian tentang perkembangbiakan manusia. Tapi sebelum kita belajar itu, kita harus berdoa dulu supaya belajarnya lancar. Berdoa mulai. Amin. Oke, sebelumnya kakak mau tanya, ini adik-adik semua udah pernah belajar tentang perkembangbiakan manusia belum? Kayaknya sih udah ya di sekolah masing-masing. Jadi sekarang kakak akan mereview tentang perkembangbiakan manusia. Apakah udah semangat semuanya? Ayo kita mulai. Nah, tujuan dari pembelajaran ini itu, yang pertama, adik-adik dapat memahami materi perubahan pada tubuh manusia, lalu adik-adik mampu untuk memahami perkembangan pada manusia, dan juga adik-adik mampu mengidentifikasi ciri pertumbuhan fisik pada laki-laki dan perempuan, dan terakhir adik-adik mampu mengerti konsep perkembangbiakan manusia. Oke, jadi yang pertama-tama, apa itu perkembangan? Perkembangan itu adalah perubahan struktur dan fungsi organ tubuh makhluk hidup. Jadi di perkembangan ini itu lebih ke arah perubahan yang tidak terlihat oleh orang lain, jadi lebih terjadi dalam diri kita sendiri. Contohnya adalah jika kita sudah masuk masa-masa perkembangan nih, nanti ada yang namanya pubertas. Nanti bakal kakak jelasin, nanti di mana di situ uh, apa namanya reproduksi kita ini udah mulai berjalan, jadi nanti yang cowok akan ada sel sperma dan yang cewek ada sel telur. Nah, kalau apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah perubahan dari kecil menjadi besar dan tinggi, disertai dengan pertambahan berat. Jadi kalau pertumbuhan ini, adik-adik bisa bedain tuh dari yang terlihat. Misalnya teman kalian ada yang awalnya lebih pendek daripada kalian, terus tiba-tiba jadi lebih tinggi daripada kalian, atau lebih besar daripada kalian. Itu namanya pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhan manusia ini yang pertama itu dari bayi. Dari bayi dulu, dari kecil banget, habis tumbuh jadi anak-anak, lalu jadi remaja, dan menjadi dewasa, dan kemudian lansia atau lanjut usia. Nah, ini yang tadi kakak udah singgung sedikit nih, pubertas. Apa itu pubertas? Puber ini adalah fase yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangan manusia saat memasuki usia remaja. Berarti dari anak-anak ke remaja, itu namanya pubertas. Biasanya ini umur 12 sampai 17 tahun, dia akan mengalami perubahan tubuh pada dirinya atau yang lebih dikenal dengan masa pubertas. Ciri umumnya ini adalah perubahan yang tampak itu anak tersebut semakin cepat besar serta tumbuhnya rambut pada ketiak dan daerah kemaluan. Jadi kalau ini tuh dilihat dari apa tadi yang ciri fisiknya ya. Nah, kalau ciri fisik perubahan pada anak laki-laki sama perempuan tuh beda. Jadi sekarang kakak bakal menjelaskan perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki ini biasanya suaranya jadi lebih berat. Awalnya misalnya dia kayak agak cempreng, dia bakal jadi kayak halo, kayak gitu. Lalu yang kedua ini ada tumbuh kumis, jenggot, dan cambang. Yang ketiga ini ada tumbuh rambut di ketiak dan pangkal paha, seperti yang kakak bilang tadi. Lalu yang keempat itu ada tumbuh jakun di leher. Jakun ini yang nilai yang kayak agak bola gitu di leher kalian yang cowok-cowok. Habis itu bahu kalian tuh bisa lebih besar, lebar sehingga dadanya membidang. Jadi kayak gitu. Lalu yang terakhir tuh ada pertumbuhan pada organ kelamin yang diikuti dengan kematangan organ reproduksi. Nah, ini yang kakak bilang tadi, kematangan organ reproduksi ini diikuti dengan apa? Adanya sel sperma. Udah mulai memproduksi nih sel sperma di laki-laki. Oke, kita lanjut ke yang perempuan. Kalau misalnya tadi cowok lebih berat, kalau cewek ini cenderung lebih nyaring. Jadi bedanya tuh signifikan banget kan dari cowok ke cewek. Nah, kalau yang kedua ini ada organ reproduksi mulai menghasilkan sel telur, ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi. Nah, haid atau menstruasi ini adalah di mana cewek-cewek ini merasakannya 1 bulan sekali. Kalau misalnya adik-adik di sini mungkin ya, udah ada yang mulai merasakan haid atau menstruasi sih, tapi tergantung dari masing-masing individualnya. Lalu yang ketiga, payudara mulai berkembang.
Dan keempat itu tumbuh rambut di ketiak dan pangkal paha, sama seperti laki-laki juga. Dan yang kelima, itu kulit menjadi lebih halus. Tentunya dengan kayak kita harus juga menjaganya dan merawatnya. Tuh. Nah, perkembangbiakan manusia. Kenapa sih kita berkembang biak gitu kan? Jadi, untuk melestarikan jenisnya, semua makhluk hidup mempunyai kemampuan berkembang biak. Maksudnya di sini tuh artinya kita sebagai manusia, kita pengen punya anak, cucu, cicit bahkan. Nah, untuk mencapai proses tersebut, kita ini berkembang biak, kita reproduksi lagi, kita melestarikan jenis-jenis kita dengan sifat-sifat DNA yang kita bawa gitu. Jadi berkembang biak ini artinya menghasilkan makhluk hidup baru ya, dengan mewariskan sifat-sifat yang dimiliki kepada keturunannya. Tadi kakak udah bilang kayak gitu, sifat-sifat di sini tuh bukan sifat yang kayak bertanggung jawab, jujur tuh bukan, cuman lebih ke sifat-sifat kayak misalnya DNA-nya ibunya rambutnya keriting, bapaknya keriting, ntar anaknya keriting juga, kayak gitu. Nah, bagaimana sih perkembangbiakan manusia ini terjadi? Yang pertama ini perkembangbiakan manusia terjadi melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Perkawinan ini adalah peleburan antara sperma dari laki-laki dengan sel telur atau ovum dari perempuan. Pembuahan ini menghasilkan zigot yang berkembang biak menjadi embrio. Embrio kemudian berkembang menjadi janin di dalam rahim wanita selama kurang lebih 9 bulan yang kemudian lahirlah bayi. Itu di mana mulainya pertumbuhan manusia. Nah, jadi segitu aja materi dari Kak Rahel tentang perkembangbiakan manusia. Jika ada yang mau ditanya, boleh langsung aja tanya. Semoga materi yang kakak berikan bermanfaat ya adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!